Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya sempurnalah kebaikan bagi hamba-hambanya. Ana a'tadzir li Syekh Mustafa atakalam bi Indonesia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan agama Islam yang petunjuknya sempurna sebagai sebab untuk kita selalu meraih kebaikan dalam semua keadaan yang kita lalui dalam kehidupan. Agama Islam diturunkan oleh Zat yang maha sempurna kebaikannya, yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Al-Muhsin Al-Jawad, yang maha berbuat kebaikan, maha dermawan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan dialah yang sempurna ilmunya. Maka ketika dia menurunkan agama, menurunkan petunjuk dalam syariatnya, itu mesti yang terbaik bagi hamba-hambanya. Itu mesti adalah yang sesuai dengan keadaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan? Dia yang lebih tahu tentang keadaan makhluk yang diciptakannya. Dan dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, di malam hari ini kita akan mengkaji satu tema penting yang perlu dibahas dan didudukan sesuai dengan kaidah-kaidah agama dalam memahaminya, sesuai dalil dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahaminya, yaitu mengenai kekayaan, harta. Apakah orang yang kaya bisa sukses dunia akhirat?
ataukah mesti orang miskin yang sukses dunia akhirat? Ini merupakan pertanyaan ya, yang telah dibahas dan dikaji oleh para ulama sejak dulu. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala punya dua pendapat dalam masalah ini. Imam Ahmad sejak zaman setelah tabi'ut tabi'in. Berarti ini telah dibahas sejak zaman dahulu. Ibnu Taimiyah membicarakannya dengan panjang lebar. Imam Ibnu Qayyim juga membahasnya dengan panjang lebar. Bahkan ada kitab khusus yang beliau tulis tentang masalah ini. Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam Al-Adab Syar'iyyah juga membahasnya. Jadi ini pembahasan adalah merupakan perkara yang perlu didudukan. Sehingga dengan pertimbangan ini, insya Allah tema yang akan kita bicarakan dalam kajian kita di malam hari ini adalah tentang masalah tersebut. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah. Sebelumnya perlu kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan ujian-ujian yang dijadikannya dengan hikmah yang sempurna untuk kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian wahai manusia kadang-kadang dengan keburukan, bencana, kesusahan, kadang-kadang dengan kebaikan, nikmat atau kesenangan. Dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Ujian dari Allah. Dia yang menciptakan alam semesta, dia juga yang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan ujian yang dilimpahkannya adalah untuk memperbaiki keadaan manusia karena mengandung hikmah yang sangat agung. Makanya, termasuk pemahaman dasar yang perlu diluruskan dalam hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan ujian bagi manusia, di antara salah satu hikmah besarnya adalah apa? Agar seorang hamba menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah. Maksudnya, dia bisa beribadah kepada Allah dalam semua keadaan. Orang yang mencintai Allah, ibadahnya bukan cuma di satu keadaan. Ibadahnya bukan musiman. Ibadahnya bukan kondisional. Ketika dia senang, dia bisa beribadah dengan semangat. Ketika dia mendapatkan kesusahan, dia tetap beribadah dengan penuh semangat. Ini hamba Allah yang sejati. Karena dia beribadah kepada Allah tidak terikat dengan keadaan, tetapi yang melandasi semangatnya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra syakara fakana dhalika khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana dhalika khairan lahu." Alangkah indah dan mengagumkan keadaannya orang yang beriman. Kenapa indah dan mengagumkan? Semua keadaannya baik. Semua keadaannya mendatangkan keutamaan dan kemuliaan. Dan ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana itu? Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Ini adalah kebaikan baginya. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, maka dia bersabar. Ibadahnya senang adalah syukur, ibadahnya susah adalah sabar. Dan itu juga mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Ini hamba Allah sejati. Kenapa Allah menimpakan musibah kepada hamba? Bahkan semakin kuat iman, semakin besar musibah.
Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amthalu fal-amthal." Orang yang paling besar cobaannya, ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka dalam tingkatan iman. Yubtala rajulu ala hasabi dini, masing-masing orang diuji sesuai dengan kekuatan imannya, kekuatan agamanya. Kenapa harus seperti itu? Tujuannya tadi, salah satu di antara hikmah besarnya adalah tadi, supaya hamba itu tidak hanya beribadah atau rajin waktu senang. Supaya hamba ini benar-benar dijadikan murni sebagai hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Bagaimana hamba hawa nafsu? Orang yang seperti orang-orang munafik. Dia berislam ketika merasakan Islam ada untungnya. Ketika merasakan kepentingan atau ambisi pribadinya terpenuhi. Nah, kalau seperti ini wajar semua orang akan rajin beragama. Tapi ketika Islam dirasa tidak ada manfaatnya, bertentangan dengan keinginannya, siapa yang bisa tetap istiqomah? Dialah hamba Allah yang sejati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasira dunya wal akhirata, dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, masuk Islam dengan berdiri di tepi. Maksudnya dia lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Diperhatikan dulu. Kalau dia mendapatkan Islam sesuai keinginannya, mendukung ambisinya, dia pun tenang mengikuti Islam. Tapi begitu dirasakan Islam merugikan dirinya, maka dia pun berpaling membelakangi Islam. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Makanya di sini kita perlu perhatikan, semua orang yang beriman yakin bahwa Allah yang Maha Pemurah tidak mungkin menurunkan agama yang mempersulit hambanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din, Allah tidak menjadikan untuk kalian rasa berat dalam agama ini. Justru agama diturunkan untuk menyempurnakan kebahagiaan hidup manusia. Makanya mengikuti pemahaman agama dan yang benar dan mengamalkannya berarti mengusahakan sempurnanya kebaikan dan kebahagiaan hidup untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup untukmu. Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Fadammanatil ayatu ala anna al-hayatal haqiqiyyata at-thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi wa lirrasuli zahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung pengertian apa? Kehidupan indah yang sesungguhnya, kehidupan bahagia sejati adalah kehidupan orang yang mengisi hidupnya dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya lahir dan batin. Nah, setelah kita mengetahui kaidah dasar ini, di sini kita bisa menilai keadaan manusia. Orang kaya dan orang miskin. Manusia cuma dua kan? Mungkin ada yang di tengah-tengah, tapi dia bisa digolongkan kaya atau miskin. Bagaimana cara menyikapinya dalam agama? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan celaan tertentu kepada salah satu dari dua golongan manusia ini. Yang Allah sebutkan adalah isyarat seperti dalam firman-Nya, "Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima." Kalau hamba itu kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu tentang keadaan keduanya.
Makanya di sini ketika kita meneliti atau membicarakan pembahasan ini berdasarkan kacamata agama, kita akan kembali melihat dalil-dalil, melihat hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang kemudian akan menyimpulkan kepada kita bahwa kaya dan miskin itu dua keadaan yang Allah timpakan atau berikan kepada manusia, yang keduanya secara asal tidak dipuji dan tidak dicela. Sama kalau kita bahas, lebih bagus mana? Orang yang tampangnya, fisiknya indah atau orang yang fisiknya tidak indah? Apakah bisa kita hukumi? Lebih tinggi mana keutamaannya orang yang cakep sama orang yang tidak cakep? Apakah bisa dihukumi dalam agama? Jawabannya tentu tidak bisa. Allah ciptakan dia dengan karunia tersebut. Yang kedua, Allah uji dengan ujian tersebut. Kalau orang yang diberikan kelebihan fisik ini, dia bersyukur, menggunakannya untuk kebaikan, menundukkan pandangannya, maka dialah orang yang utama. Sebaliknya juga, orang yang kedua, kalau dia diberikan atau dia bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, menggunakannya untuk kebaikan, maka dia adalah orang yang utama dan mulia. Maka kesimpulannya, kaya dan miskin tidak dipuji pada zatnya dan tidak dicela pada zatnya. Allah memuliakan hamba berdasarkan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Makanya saya ingin ingatkan, kalau kita membaca ayat Al-Quran atau hadis, dan hadis banyak yang menyebutkan masalah ini, di situ ada permintaan al-ghina, kekayaan, atau ada permohonan perlindungan dari al-faqr, kemiskinan. Ingat, artinya bukan kekayaan harta pada zatnya dan bukan perlindungan dari kemiskinan pada zatnya. Ini perlu dipahami. Saya sempat pernah meneliti tentang masalah ini, membaca keterangan dari para ulama dan menyebutkan kesimpulan demikian. Bahkan saya pernah meneliti hadis Nabi SAW yang sangat lemah atau bahkan palsu. Qadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekafiran. Ini hadis palsu, tidak dibenarkan. Bagaimana mungkin Allah berikan ketentuan pada hambanya yang mencelakakan dirinya, padahal itu bukan pilihan. Apakah ada orang yang mau jadi miskin? Tentu tidak mau. Dia berusaha, ternyata rezekinya terbatas. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai celaan pada zatnya. Jadi ketika dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan, petunjukmu, penjagaan diri, penjagaan kehormatan diri, dan kekayaan. Kekayaan di sini maksudnya bukan kembali kepada harta. Karena ingat, kaidah dasarnya, Nabi SAW tidak mungkin meminta sesuatu yang tidak mulia pada zatnya. Sebagaimana beliau tidak mungkin berlindung dari sesuatu yang tidak tercela pada zatnya. Kekayaan di sini maksudnya adalah kaya hati. Kita harus menafsirkannya dengan hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina nafs." Bukanlah yang disebut dengan kekayaan itu banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah qanaah, kaya hati, kaya jiwa, perasaan cukup dalam hati. Orang yang punya harta yang berlimpah, kalau dia tidak pernah merasa cukup, berarti dia orang miskin yang sesungguhnya. Sementara orang yang mungkin hartanya pas-pasan, tetapi dia mensyukuri apa ini, dia bersabar, bersyukur dengan pemberian Allah, dan merasa cukup, qanaah, maka dia adalah orang kaya yang sesungguhnya.
Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang secukupnya. Lihat, dikatakan beruntung apa? Masuk Islam, diberikan rezeki yang kafaf, secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Dan Allah jadikan dia qanaah, lapang dada menerima pemberian yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi di sini perlu kita pahami dari awal. Harta pada zatnya tidak dicela. Dia akan menjadi tercela kalau melalaikan manusia dari mengingat Allah. Sehingga waktu kita sebut orang kaya, ini adalah sifat yang bisa terpuji, bisa tercela, tergantung dari orangnya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya, tidak sedikit orang kaya yang lalai karena sibuk mengurus hartanya, sibuk mengurus keuntungan-untungan perniagaannya misalnya, dia lalai dari mengingat Allah. Coba antum perhatikan, kenapa dalam Al-Quran ayat yang tadi dibaca oleh imam ya dalam surat An-Nur, hafizahullah, disebutkan secara khusus pujian bagi orang yang tidak dilalaikan dari perniagaan, dari mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan dari kesibukan, dari perniagaan dan perdagangan untuk mengingat Allah, untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, karena mereka takut akan pembalasan hari kiamat yang waktu itu pandangan dan hati manusia berguncang. Coba perhatikan, kenapa dihususkan di sini kelalaian itu pada orang yang melakukan jual beli, ini berurusan dengan harta, dengan uang. Diterangkan oleh para ulama seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, karena memang yang berpotensi besar untuk melalaikan manusia itu harta. Jadi ingat ya, orang yang diberikan harta ini adalah anugerah dari Allah, tapi dia harus hati-hati karena potensi harta untuk melalaikan manusia itu besar. Makanya ayat ini dipuji orang yang tidak lalai dengan hartanya. Coba lihat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini hadis Nabi yang sahih, yang merupakan wahyu dari Allah yang menciptakan manusia, yang mengatakan fitnah bagi umat ini harta. Makanya hati-hati kalau punya harta. Ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak langsung merasa senang ketika kita mendapatkan kelebihan harta, karena fitnahnya besar. Coba lihat yang lebih dahsyat lagi peringatan Nabi SAW. Juga hadisnya riwayat Tirmidzi yang dijelaskan secara khusus maknanya oleh beberapa ulama tentang perumpamaan harta dan kedudukan duniawi. Bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhibbani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi aw syarafi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan. Perumpamaannya ketika ada 2 ekor serigala kelaparan, dilepaskan kepada kambing. Tidak lapar saja sudah diterkam, apalagi ini serigala kelaparan. Nah, perbandingan kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala ini terhadap
kambing-kambing tersebut itu tidak lebih besar dibandingkan rakusnya, ya, kerusakan yang timbul dari manusia terhadap harta dan kedudukan duniawi dalam hal merusak agamanya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi yang menggambarkan kepada kita apa? Orang yang diberikan kelebihan harta juga harus hati-hati berlindung kepada Allah. Jangan dia mengatakan, saya kan sudah rajin sholat, rajin puasa, harta tidak akan mempengaruhiku. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan fitnah bagi umatku harta, ada orang yang berani mengatakan saya tidak berfitnah? Yang terbaik bagi hamba tersebut adalah berlindung kepada Allah supaya dijaga dari penyimpangan. Betapa banyak orang-orang yang diberikan harta, tapi dia kemudian lalai dari mengingat Allah, terlena dengan hartanya, bahkan menjadikan dia semakin berambisi untuk mengumpulkan hartanya dari berbagai arah, yang halal maupun yang haram. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum, wa innama akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum." Aku tidak khawatir kalian ditimpa kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dibukanya perbendaharaan dunia kepada kalian sebagaimana dibuka kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba mengejarnya, yang kemudian harta itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Ini pembahasan tentang ancaman harta. Makanya secara asal seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia tahu yang bisa menjaga agamanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dia selalu harusnya berdoa, "Ya Allah, jika Engkau berikan kesenangan atau harta kepadaku, lindungilah aku dari fitnahnya. Mudahkanlah aku mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana sebaliknya, kalau Engkau berikan kepadaku yang selain dari itu, jadikanlah aku bersabar untuk menerima cobaan tersebut." Nah, di sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, perlu kita perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi, bukan berarti lantas kita mengatakan tidak boleh orang punya harta. Harta adalah karunia dari Allah. Banyak hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang-orang yang menggunakan hartanya untuk kebaikan. Bahkan di antara para imam, para nabi dan para rasul, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, diberikan kelebihan harta tapi mereka tetap bisa menegakkan agama Allah. Sebagian dari para sahabat, Utsman bin Affan, yang menyumbangkan hartanya untuk membiayai jihadnya kaum muslimin, membiayai perluasan Masjid Nabawi, dan banyak kebaikan-kebaikan. Pernah beliau membeli sumur rumah yang digunakan untuk memberi minum kepada kaum muslimin yang tentu sangat dibutuhkan seperti di daerah padang pasir yang sangat tandus. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu, dan keduanya termasuk sahabat yang utama, bahkan termasuk sahabat yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam hidup mereka. Jadi ini menunjukkan kekayaan pun tidak tercela, orang kaya pun tidak tercela, tetapi orang kaya dengan sifat-sifat tertentu. Nah, makanya orang yang beriman, dia akan menghadapi semua keadaan dengan pertimbangan iman, dengan pertimbangan agamanya. Ingat, agama itu adalah modal utama seorang muslim.
kalau terjadi keburukan atau bencana menimpa kita selama dalam urusan dunia, itu adalah lebih ringan karena ujung-ujungnya kalaupun badan kita mati dan kita pun akan mati. Insya Allah kalau kita bawa iman, kita selamat di akhirat nanti. Tetapi kalau yang terjadi bencana yang menimpa agama kita, baik karena fitnah harta atau mungkin karena ketidaksabaran waktu miskin, ataupun fitnah yang akan merusak agama, akibatnya adalah binasa dunia akhirat. Makanya doa Rasulullah SAW perlu kita contoh dan kita ucapkan dalam hadis yang sahih. Beliau pernah berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama, dalam iman. Dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi kami dan puncak dari pengetahuan kami. Nah, oleh karena itu, yang penting untuk dibahas adalah bagaimana caranya menyikapi harta agar tidak menjadi fitnah bagi kita. Agar tidak menjadi fitnah bagi kita. Setelah kita ketahui ternyata harta kedudukannya bisa menjadi sebab kemuliaan jika disyukuri, jika digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi menyebutkan mereka dipuji secara khusus karena mereka tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Makanya orang yang menyimpan harta itu boleh asal ditunaikan hak Allah padanya. Mungkin antum pernah dengar pendapat dari sebagian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang sama sekali melarang orang yang menyimpan harta. Tapi ini dibantah oleh para sahabat yang lainnya. Dan ini termasuk perselisihan di antara para sahabat yang kita kuatkan berdasarkan dalil. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela orang yang punya simpanan harta, misalnya menabung atau menyimpan untuk keperluan dengan syarat dia menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, kemudian mereka tidak menginfakkannya, ini mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berilah kabar bagi mereka, mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Yang dicela adalah orang yang menyimpan harta tidak menunaikan zakatnya. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Tapi kalau dia menyimpan, kemudian dia menunaikan zakat, menggunakan hartanya untuk kebaikan, maka ini keutamaan yang tinggi dalam Islam. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, ini termasuk orang yang pantas kita iri pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak boleh kita iri kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahul mala fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, orang yang diberi kelebihan harta, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik padanya untuk menggunakannya di jalan yang benar. Wa rajulun atahu Allahul ilma fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan yang kedua, orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, pemahaman tentang agama, kemudian dia mengajarkannya, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Ini dua orang yang diberikan kelebihan, kita pantas iri kepadanya. Tapi ingat, yang disebutkan dalam hadis ini adalah iri kepada mereka yang punya kelebihan dan digunakan untuk kebaikan.
bukan cuma sekedar iri pada kelebihan tersebut. Dalam hadis yang lain yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beberapa dari kalangan sahabat yang miskin pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang diberikan kelebihan harta telah membawa pergi semua pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Dapat pahala salat kami, mereka juga dapat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka pun berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fadlun fi min amwalihim yatasaddaquna bihi. Tapi mereka punya kelebihan harta untuk bersedekah, menyumbang di jalan Allah, untuk umrah, untuk haji, dan untuk kebaikan-kebaikan yang butuh harta. Akhirnya singkat ceritanya, Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada mereka sesuatu yang bisa menyeimbang pahala tersebut. Yaitu mereka diajarkan tentang zikir yang dibaca setelah selesai sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dilengkapi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika, dan seterusnya sampai selesai. Ternyata kemudian orang kaya, para sahabat yang kaya juga mendengarkan hadis ini, sehingga mereka mengamalkan juga zikir tersebut. Akhirnya orang-orang miskinnya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya juga sudah mengetahui dan mengamalkannya, jadi apalagi yang bisa kami amalkan? Coba antum lihat, para sahabat itu semangat bukan karena hartanya, tapi karena keutamaannya. Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, dari hadis ini kita menunjukkan kepada kita, orang harta itu bisa punya kelebihan. Orang yang punya harta itu, yang kaya, bisa punya kelebihan di atas orang miskin. Kenapa? Ibadah-ibadah yang butuh harta, tentu mereka yang bisa kerjakan. Tapi masalahnya, tidak semua atau bahkan banyak orang yang punya kelebihan harta sifat seperti ini. Berarti apa? Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, orang-orang yang diberikan kelebihan harta, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan dari fitnahnya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu, dan Allah di sisinya ada pahala yang agung. Jadi jangan merasa aman. Selalu mohon keberkahan harta. Inilah sebabnya kenapa Islam mengajarkan kepada kita untuk dalam hal mengusahakan harta, mencari harta dengan yang halal. Mencari harta dengan yang halal. Karena dengan sebab ini akan memudahkan kita untuk diberkahi dalam harta tersebut, dijaga dari fitnahnya. Pertama mencari harta yang halal. Kalau kita punya usaha tercampur dengan yang syubhat yang tidak jelas, usahakan disingkirkan yang syubhat yang tidak jelas dan mencukupkan diri dengan yang halal. Itu menjadi sebab keberkahan dan penjagaan dari fitnah. Kemudian apa? Islam mengajarkan kepada kita dalam menggunakan harta, meskipun halal, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh melebihi batas kebutuhan. Kenapa? Kalau sudah berlebihan, itu akan mendatangkan fitnah, menjadi sebab hawa nafsu kemudian dituruti, dan nafsu manusia ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Coba lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan tentang sifat hamba-hambanya yang beriman dalam surat Al-Furqan.
Di antara mereka ada yang punya kelebihan harta, tapi Allah sebutkan ketentuan dalam penggunaan harta supaya tidak berlebihan. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak melakukan israf berlebih-lebihan, membeli lebih dari kebutuhan, boros yang berlebihan, tapi juga mereka tidak terlalu kikir, tapi mereka mengambil jalan tengah dari dua hal tersebut. Kenapa Islam mengatur harta? Jawabannya karena Islam mengetahui kecenderungan jiwa manusia yang mudah terfitnah dengan harta. Makanya di sini kita ikuti petunjuk Islam dengan cara kita selalu berdoa kepada Allah, mengusahakan usaha kita benar-benar halal, jauh dari yang haram maupun yang syubhat. Kemudian penggunaannya tidak boleh berlebih-lebihan. Wallahi ayyuhal ikhwatu fid din azakumullah, sikap berlebih-lebihan dalam menggunakan harta sering terjadi. Saat ini kalau kita sudah punya kebutuhan, kebanyakan dari manusia membeli kebutuhan itu, ya misalnya membeli sebuah barang elektronik, selalu lebih dari kebutuhannya. Ketika dia membutuhkan ini dan ini, secukupnya ini, ketika dia datang ke toko ternyata lihat yang lebih fasilitasnya, lebih canggih, modern dan seterusnya, akhirnya dibeli. Padahal kebanyakan dari fasilitas tersebut tidak dibutuhkannya. Ayo, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Untuk di dunia, bagaimana kita terjaga dari fitnah harta sementara kita sendiri yang memperturutkan hawa nafsu kita? Apakah kita pikir perkara-perkara mubah tidak akan dipertanyakan di hadapan Allah? Akan dipertanyakan. Akan dipertanyakan. Dimintai pertanggungjawaban. Wa an malihi min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu. Manusia akan ditanyakan tentang 4 perkara, di antaranya hartanya, dari mana diusahakan dan kemana dibelanjakan. Nah, inilah yang dikhawatirkan dari fitnah harta. Orang yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, tidak berusaha untuk memohon kepada Allah terhindar dari fitnah harta, maka hidupnya akan diliputi kesusahan dan kesulitan. Salah satu di antara fitnah harta yang terbesar, kata para ulama, karena harta itu kalau tidak diberkahi oleh Allah, adalah menjadi sebab azab yang disegerakan bagi pemiliknya di dunia sebelum dia mendapatkan azab yang besar pada hari kiamat. Kalau sudah cinta harta berlebihan, cinta dunia berlebihan, ini menjadi azab bagi manusia. Makanya tidak mungkin bahagia orang yang cinta kepada dunia secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, sulit, dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, menderita dunia akhirat. Contoh gambarannya, Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana orang bisa tersiksa dengan hartanya. Sementara bayangan kebanyakan dari kita, semua orang yang punya harta itu mesti senang karena fasilitasnya tercukupi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha benar firman-Nya. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari petunjuknya, mesti hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena kebahagiaan itu milik Allah, tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Bagaimana itu? Di antara tabiat asal jiwa manusia, kecuali tentu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, adalah punya perasaan tidak pernah puas. Ada orang yang dengan polosnya dia berangan-angan seperti ini. Sudahlah, saya sekarang akan mencari harta. Kalau saya sudah punya uang 1 miliar, saya akan berhenti, saya akan beribadah, bersedekah, dan tenang hidup saya. Ini angan-angannya orang yang belum kaya. Kalau sudah kaya,
nanti beda lagi keadaannya. Jadi tabiat asal manusia tidak pernah puas, apalagi dalam masalah harta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan." Seandainya seorang manusia punya dua lembah yang penuh berisi emas, punya dua tambang emas misalnya, apakah dia akan puas? Sudah punya dua tambang? Tidak. Dia akan mencari tambang yang ketiga. Kalau sudah punya tiga, cari yang keempat. Terus seperti itu. Ini sudah merupakan siksaan tersendiri. Siksaan tersendiri. Memang secara penampilan kita akan lihat kelihatannya dia mewah, berlimpah, berlebihan fasilitas dan seterusnya. Tapi hatinya yang merupakan sebab menderita atau bahagia badannya, hatinya diliputi dengan penderitaan. Cukup dengan ambisinya tadi tidak pernah puas, menjadi siksaan bagi dirinya. Makanya orang yang seperti ini tidak akan sempat dia menikmati hartanya sampai dia mati, tersiksa. Jadi kita bicara bukan dengan penampilan, tapi kita lihat hakikatnya. Dan ini adalah wahyu dari Allah yang menyampaikan manusia tidak akan pernah puas dengan harta, kecuali orang-orang yang dijaga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan paling tidak ada 3 penderitaan lahir batin yang dirasakan oleh orang yang mencintai harta secara berlebihan kalau tidak digunakan di jalan Allah. Apa kata beliau? Muhibbud dunya la yanfaku an salat. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 macam penderitaan. Yang pertama, hammun lazim. Kekalutan pikiran, kegundahan yang selalu menyertai. Bagaimana kekalutannya? Sebelum dia mendapatkan harta, dia peras pikirannya. Bagaimana caranya mengusahakan harta? Halal dan haram semua dilanggar. Setelah itu sudah punya harta, pikirannya tetap pusing. Bagaimana cara menjaga hartanya? Berkurang sedikit, pusing dia. Makanya orang seperti ini tidak akan bisa menikmati hartanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi kehidupannya. Kekalutan pikiran yang selalu ada dalam dirinya. Yang kedua, ta'abun daim. Kepayahan. Pikirannya terkuras, kegundahan selalu meliputinya, tenaganya selalu mengejar, maka dia payah terus, capek terus, sampai tidak pernah beristirahat. Kerja siang dan malam tidak dinikmati, karena tidak mungkin Allah jadikan bahagia orang yang berpaling dari petunjuknya. Dan yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak akan ada akhirnya. Ini yang merupakan penderitaan di dunia, belum lagi penderitaan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu di sini kita perhatikan. Saya katakan sekali lagi, kekayaan orang kaya tidak dicela. Banyak orang-orang kaya yang mulia. Sebagaimana juga orang miskin tidak dipuji secara mutlak. Banyak orang-orang miskin yang tidak bersabar. Tetapi yang terpuji di antara keduanya adalah orang yang berusaha bersyukur ketika mendapatkan kesenangan dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Makanya orang yang diberikan kelebihan harta, dia punya potensi untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebagian dari para ulama, kalau antum perhatikan ya, biografinya para ulama salaf, benar-benar mereka menggunakan hartanya di jalan Allah dengan amal-amal kebaikan yang luar biasa. Kalau tadi contohnya Utsman ibnu Affan tidak henti-hentinya membiayai jihadnya kaum muslimin, membeli tanah yang luas untuk perluasan Masjid Nabawi. Demikian pula sahabat Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Maka di kalangan para ulama seperti tabi'in dan seterusnya, misalnya Imam Abdullah ibn Mubarak,
ahlul hadis yang terkenal di zamannya, beliau adalah pedagang yang selalu membawa barang-barang dagangan untuk dijual di Mekah dan Madinah, dan keuntungannya besar. Apa yang beliau jadikan dengan hartanya? Hartanya semua, sebagian besar disumbangkan di jalan Allah. Ulama ahlul hadis di zamannya beberapa yang dibiayai hidupnya supaya mereka lebih berkonsentrasi menyebarkan sunnah kepada manusia. Setiap tahun dia mengumumkan dan mengajak orang-orang untuk haji bersamanya. Yang kemudian sewaktu perjalanan haji, otomatis dia akan dipilih menjadi amir safar, yakni pemimpin rombongan. Ketika dia memimpin rombongan, maka dia memerintahkan kepada yang mengikut bersamanya untuk harta mereka dikumpulkan dan disimpan. Selama perjalanan pulang pergi hanya boleh pakai hartanya. Ketika ada yang protes, dia mengatakan saya amir, harus taat. Terus mereka perjalanan sampai haji. Ketika pulang, dia membelikan semua pesanan yang dipesan oleh keluarga mereka, dibelikan dengan hartanya untuk oleh-oleh bagi keluarganya. Sampai mereka sebelum pulang, ketika pulang di perjalanan sebelum sampai, dia cepat mengutus seorang utusan untuk memperbaiki semua rumah-rumah yang orang-orang yang ikut bersamanya. Sehingga ketika mereka pulang dalam keadaan rumahnya sudah bersih, indah, dan mereka bahagia bertemu dengan keluarganya. Setelah itu, setelah mereka beristirahat berapa hari, semuanya diundang untuk mengadakan jamuan besar dengan keluarga, anak-anak dan istri mereka diberi makan semua dan diberi hadiah. Kemudian harta-harta mereka dikembalikan. Itu yang dilakukan setiap tahun. Ini luar biasa. Orang yang mengetahui nilainya harta dan benar-benar menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang punya harta tidak menghalangi dirinya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia menyadari bahwa harta itu adalah titipan dan harta itu hanya merupakan sebab untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita sikap hidupnya orang yang beriman di dunia dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti seorang perantau atau orang-orang yang selalu melakukan perjalanan. Ini berlaku untuk siapa saja, yang kaya maupun yang miskin. Kita boleh punya harta, tapi tidak tergantung angan-angan kita kepada harta. Makanya di sini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sebagian dari para ulama menyebutkan inilah penafsiran dari sifat zuhud yang paling dekat dengan kebenaran. Kita tahu dalam Islam itu ada sifat zuhud dan dipuji dalam agama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah kamu dalam kehidupan di dunia supaya kamu dicintai oleh Allah, dan zuhudlah kamu dengan balasan yang ada di tangan manusia supaya kamu dicintai manusia. Sifat zuhud. Kebanyakan orang salah paham. Waktu kita membahas sifat zuhud, itu diidentikan dengan harta. Yang zuhud itu hanya orang yang tidak punya harta. Ini keliru. Apakah kita katakan Nabi Sulaiman tidak zuhud karena dia kaya raya? Nabi Daud dan Nabi Yusuf? Tentu tidak. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Utsman ibn Affan dan Abdullah bin Mubarak dan para ulama ahlu sunnah lainnya yang terkenal dengan kelebihan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka ini adalah tetap imamnya orang-orang yang zuhud meskipun mereka kaya. Kenapa? Jawabannya karena harta itu tidak menjadi
tempat bergantungnya angan-angan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Apakah arti zuhud dalam kehidupan di dunia? Maka beliau menjawab, qasrul amal, tidak panjang angan-angan. Man idza asbaha qala la umsi. Orang yang ketika dia berada di waktu pagi, maka dia mengatakan, aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore lagi. Nah, ini namanya orang yang bisa menundukkan hartanya. Dia punya harta dalam genggaman tangannya, tapi tidak masuk dalam hatinya, tidak menguasai pikirannya, tidak menjadikan dia panjang angan-angan. Oleh karena itu, dengan ini, orang yang beriman, dia mengetahui harta dan dunia sifatnya sementara. Tidak mungkin dia akan jadikan untuk mengorbankan akhiratnya. Makanya, keburukan dan fitnah harta, di antaranya yang paling besar adalah menjadikan manusia panjang angan-angan. Karena orang kalau sudah punya harta, rencananya semakin banyak, pikirannya semakin bercabang-cabang, dan ambisinya biasanya semakin tinggi. Cenderung dia pengen berlama-lama hidup di dunia. Ini fitnahnya. Makanya kalau dia diberi taufik oleh Allah, mengetahui hakikat harta, bahwa harta itu cuma titipan, bahwa harta itu cuma sementara, yang kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah balasan yang ada di tangannya. Dalam kondisi seperti ini, meskipun dia punya harta, maka dia dikatakan sebagai orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia. Salah seorang ulama salaf mengatakan, laisatiz zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala biidha'atil mal, wa innamaz zahadatu fid dunya bi an yakuna ma fi yadillahi awthaqu indaka mimma fi yadik. Zuhud dalam kehidupan di dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal atau menghambur-hamburkan harta. Tapi zuhud dalam kehidupan di dunia adalah dengan kamu menjadikan apa yang ada di tangan Allah lebih kamu kejar, lebih kamu cintai daripada apa yang ada di tanganmu, harta yang ada dalam genggamanmu. Nah, oleh karena itulah di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata orang kaya sukses dunia akhirat itu bisa dan mungkin dilakukan. Tentu pada diri hamba-hamba yang beriman, yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mereka beriman kepada Allah, selalu memohon kepadanya dari perlindungan fitnahnya harta, kemudian menjadikan harta mereka sebagai sebab untuk meraih keutamaan dan karunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki adalah keimanan, yang perlu dibenahi adalah kedekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita benahi adalah banyak berdoa dan bersungguh-sungguh memohon karunia Allah. Ketika diberikan kekayaan, kita mohon agar dimudahkan mensyukuri nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika diberikan kemiskinan atau ditimpa cobaan, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Intinya, cinta dunia yang berlebihan tercela. Tapi tidak semua orang yang punya harta berarti dia cinta dunia yang berlebihan. Kalau dia bisa menggunakan hartanya untuk kebaikan dan mendahulukan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi shamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu 'alaihi shamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya, menjadi panjang angan-angan dengan dunia,
keinginannya untuk panjang angan-angan dengan dunia. Apa hukumannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan azab atau siksaan kepadanya berupa apa? Urusannya tidak akan pernah dimudahkan. Selalu bercerai-berai. Kemudian yang kedua, Allah selalu menjadikan kemiskinan ada di hadapannya. Dia tidak pernah merasa puas. Tidak pernah bisa menikmati hartanya karena selalu merasa kurang. Dan yang ketiga, lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dengan ambisinya yang besar, tidak akan datang kepadanya kemewahan dunia atau harta duniawi lebih dari apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Ini karena apa? Niatnya menjadikan dunia sebagai target tertingginya. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah jadikan dalam hatinya selalu merasa cukup, urusan-urusannya dihimpun dan dimudahkan, dan ketika pun harta datang kepadanya, harta itu dalam keadaan hina, sehingga harta tidak menguasai dirinya, tapi dirinya lah yang bisa menundukkan dan menguasai harta. Jadi ini merupakan kesimpulan dari pembahasan mengenai orang kaya dan sukses dunia akhirat. Mungkinkah? Maka jawabannya mungkin, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu kita berdoa, memohon taufiknya, dan memohon perlindungan dari fitnah harta. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah, itu merupakan pembahasan kita di malam hari ini. Dan saya ingatkan, saya pernah menulis makalah khusus tentang masalah ini, orang kaya sukses dunia akhirat mungkinkah, dan pernah dimuat di website saya, manisnyaiman.com, www.manisnyaiman.com, bisa dibaca dengan keterangan yang lebih lengkap beserta dengan dalil-dalilnya dan perbuatan dari para ulama atau orang-orang yang soleh sebelum kita dalam menggunakan harta mereka untuk kebaikan dan meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian, saya pikir kajian kita cukup di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmatnya, bersabar ketika menghadapi cobaan-cobaan darinya. Maka demikianlah kajian. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan mengenai fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat, yaitu salat berjamaah yang diberi hadiah. Bagaimana hukumnya? Ya, barakallahu fikum. Ketika itu dijadikan sebagai diiming-imingi sejak awal, barang siapa yang rajin sholat berjamaah akan diberikan hadiah seperti ini dan itu, ini tentu akan dikhawatirkan merusak niatnya. Merusak niatnya dan menjadikan tujuannya untuk beribadah hanya mencari dunia semata-mata. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun tentu saja boleh kalau kita ingin memberi hadiah, misalnya kepada anak-anak yang sedang kita latih untuk sholat berjamaah, ketika dia sholat rajin kita kasihkan hadiah, itu boleh dalam rangka motivasi seperti ini. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai asal, diumumkan sejak awal, dan dijadikan sebagai sebab untuk membuat orang bersemangat sholat berjamaah, tentu ini sangat dikhawatirkan menjadi sebab niatnya menyimpang. Yang terbaik adalah berusaha untuk menasihati, untuk memotivasi mereka dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Kalaupun ternyata kita memberikan hadiah tanpa dijanjikan sebelumnya, maka ini diperbolehkan. Kita memberikan hadiah, misalnya kita lihat orang yang semangat, terus kita berikan hadiah sebagai motivasi bagi dirinya tanpa diberitahukan di awal supaya dia tidak terpengaruhi niat dan tujuannya. Nah, itu dinamai. Di tempat kami bekerja, kami memiliki proyek manajer dan 2 site koordinator. Ya, kedua orang ini yang satu tidak pernah mempersoalkan masalah jam kerja kami, yang penting pekerjaan telah selesai. Tapi yang satunya lagi mengaturkan harus disiplin waktu, apapun masalahnya. Pertanyaannya, apakah ketidakdisiplinan waktu kerjaan yang tidak dipermasalahkan oleh yang pertama tadi merupakan penghasilan yang tidak halal buat anak dan keluarga? Barakallahu fikum. Masalah
ketentuan yang ada di perusahaan itu bisa berbeda-beda. Kalau peraturan menyebutkan misalnya bekerja, dan ini merupakan hukum asal, dengan waktu tertentu dan menyelesaikan pekerjaan tertentu, maka ini yang harus dilakukan. Kita harus berusaha untuk menepati waktu, karena orang muslim itu al-muslimuna ala syurutihim, ya. Orang muslim itu selalu memenuhi syarat yang diajukan. Jadi memenuhi perjanjian, memenuhi syarat-syarat yang diajukan ketika pertama kali mereka mengikat ketentuan. Misalnya kita bekerja, disebutkan syaratnya begini, ya kita harus penuhi. Kalau ada kebijaksanaan lain dari pimpinan kita yang dia memang berhak untuk menyebutkan kebijaksanaan tersebut, maka kita perbolehkan ketika bersikap dengan pemimpin ini, kita ikuti dan boleh menggunakan keringanan yang diberikan. Misalnya seperti tadi yang mengatakan, kamu boleh agak terlambat, yang penting pekerjaanmu selesai. Itu boleh, karena ini adalah tanggung jawab dia, dan dia yang mengetahui aturan tersebut. Tapi kalau ada pemimpin yang lain atau atasan kita yang mengatakan tidak boleh, kita ikuti peraturan tersebut, karena itu merupakan asal dari aturan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Cuman tentu saja kalau kita ingin berhati-hati, kita kembali kepada peraturan asal. Jadi dalam hal ini kita lihat peraturan asal yang mungkin keduanya punya kebijaksanaan, lihat yang lebih di atasnya. Peraturan tertulis dari perusahaan apa? Kalau ternyata ada peraturan yang mengatakan harus tepat waktu, ya kita harus ikuti, karena itulah asal. Tapi kalau ternyata peraturannya fleksibel, boleh agak terlambat, yang penting nanti ditambah dengan setelah pulang tambah sedikit jamnya, atau yang penting pekerjaannya beres, maka peraturan tertinggi ini yang kita ikuti, karena itu yang merupakan perjanjian atau syarat yang harus ditepati oleh seorang yang beriman. Nah, ada pertanyaan, yang mana yang lebih utama, apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ya, barakallahu fikum. Ini saya sudah bahas tadi. Secara hukum asal itu tidak ada yang lebih utama di antara kedua-duanya. Yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Kalau secara dalil, kedua-duanya sama kuat dalam masalah keutamaannya. Di tulisan yang saya katakan tadi, orang kaya dan sukses dunia akhirat, mungkinkah, itu ada pembahasan dengan rinci masalah tersebut beserta keterangan dari para ulama yang menyebutkan kalau dilihat secara dalil kedua-duanya sama kuat. Makanya yang paling utama adalah orang kaya yang ketakwaannya lebih besar, atau orang miskin yang sabarnya lebih besar, maka dia yang lebih utama dibandingkan yang tidak seperti itu sifat ketakwaannya. Nah, sebagai orang yang kaya harta, sebaiknya manakah lebih dahulukan? Mensegerakan harta untuk naik haji namun mengurangi sedekah, atau memperbanyak sedekah tapi menunda haji? Yang paling baik tentu bersegera berhaji dan banyak sedekah. Iya, barakallahu fikum. Jadi tentu diutamakan yang wajib. Para ulama mengatakan orang yang sudah punya kemampuan haji, dia harus bersegera, karena haji itu kewajibannya diperintahkan untuk bersegera. Bahkan ketika menyebutkan tentang masalah haji dalam Al-Quran, Allah mengancam, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang kufur, maka Allah tidak butuh kepada makhluk yang ada di alam semesta. Maksudnya ini ancaman, kalau sudah punya kemampuan segera untuk menunaikan haji. Jadi segera untuk menunaikannya. Makanya kalau itu misalnya orang punya harta, tapi harta tersebut terkait dengan kewajiban, dia ingin haji tapi dia punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, atau apalagi harta itu ternyata ada haknya orang lain, ada utang yang harus ditunaikannya. Kata para ulama, karena ini wajib, maka dia tunaikan dulu kewajiban tersebut, bayar dulu utangnya. Kalau ternyata uangnya kurang, ya sudah, tunggu lagi sampai ada uangnya, kemudian dia bisa tunaikan haji. Tapi kalau ternyata sedekah yang tidak wajib, yang bersifat anjuran, meskipun ini utama, tapi ketika bertentangan atau bertabrakan digunakan untuk haji, maka lebih utama digunakan untuk haji, karena ini merupakan kewajiban yang lebih besar dan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak wajib. Kepada siapa saja zakat harta itu diberikan, dan apakah zakat harta itu termasuk bisa diberikan pada orang tua? Hukum asalnya zakat itu yang paling pertama dan paling utama diberikan kepada orang yang fakir dan miskin. Apakah bisa diberikan kepada orang tua? Para ulama mengatakan
zakat tidak boleh diserahkan kepada orang yang kita wajib biayai. Termasuk al-usul wal furu', orang tua ke atas, kakek dan seterusnya, dan anak, cucu dan seterusnya. Kenapa? Kita wajib memberikan harta kepada mereka. Orang tua kita berhak menerima zakat, sementara kita punya kelebihan mengeluarkan zakat, berarti ini celaan. Harusnya kita membiayai orang tua kita supaya tidak sampai kekurangan. Jadi orang tua, usul dan furu', atas dan ke bawah, ya, ini orang tua dan anak, itu tidak boleh diberikan zakat, karena mereka itu wajib untuk kita tanggung dengan harta kita yang lain. Nah, apa perbedaan antara taufik, hidayah, karunia, anugerah, dan rezeki? Keduanya sama dan bisa berbeda. Kalau dikatakan anugerah, maka semua taufik itu anugerah dari Allah, hidayah dari Allah, rezeki hidayah dari Allah. Cuman secara perinciannya berbeda, dan antum tahu secara bahasa pun juga berbeda. Rezeki itu diartikan ada rezeki yang lahir yang berupa kecukupan dalam hidup, penghasilan dan seterusnya. Ada juga rezeki yang berupa iman, ilmu yang bermanfaat, pemahaman tentang agama. Jadi ini kalimat-kalimat yang berhubungan tapi secara perincian memiliki makna tersendiri. Seandainya orang miskin mungkin hatinya lebih tenang ketimbang orang kaya. Namun gimana apabila seorang tersebut miskin dan berhutang dan dia sudah berdoa namun hutangnya terkadang lunas namun nanti punya hutang lagi? Iya, barakallahu fikum. Itu merupakan ujian bagi dirinya. Tentu saja kalau dia bukan karena kebutuhan, hendaknya dia jangan berhutang. Karena itu pun tidak boleh dipermudah karena ini menyangkut tanggungan. Tetapi dengan keadaan tadi dia bersabar. Dan bukti kebaikannya apa? Alhamdulillah meskipun dia punya utang, dia tetap bisa beragama dengan baik, dia bisa menghadiri pengajian. Buktinya dia bisa bertanya saat ini. Iya kan? Mungkin kalau utangnya lunas, diberikan kelebihan, dia tidak sempat lagi untuk menghadiri pengajian karena sibuk menghitung uang. Makanya salah satu kelebihan dan kebaikannya adalah meskipun dia kekurangan, dia tetap bisa menghadiri pengajian. Oleh karena itu, ya, seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah, jangan meminta keadaan yang dia tidak tahu kebaikan akan datang pada dirinya dengan keadaan itu atau tidak. Hendaknya dia minta dengan diserahkan kepada ilmu Allah. Karena Allah yang Maha mengetahui kesempurnaan kebaikan baginya, penjagaan dalam agamanya atau keburukan. Makanya bagaimana dia minta? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha sempurna pengetahuanmu mengetahui kebaikan bagi diriku. Jika engkau dengan ilmu yang sempurna mengetahui kebaikan bagi diriku dilimpahkan kelebihan harta, maka mudahkanlah bagiku kelebihan harta dan jadikan aku bersyukur dengan nikmat tersebut. Tapi kalau engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna bahwa aku mudah terfitnah dengan harta, mudah tergoda, mudah lalai dan seterusnya, maka berikanlah aku harta yang secukupnya dan jadikan aku bersabar dalam keadaan tersebut. Ini sebaik-baik permintaan. Kenapa? Ada orang yang meminta untuk kaya karena melihat tetangganya kaya dan bisa bersedekah. Baik, apakah dia memastikan bahwasanya kalau dia kaya juga seperti itu? Tidak. Makanya jangan minta sesuatu yang kita belum tahu keadaannya. Pun juga seperti itu, tidak boleh kita meminta harus jadi orang miskin. Karena ada tetangga saya yang miskin, dia bersabar. Kita belum tahu keadaan kita apakah bisa seperti dia kalau kita diberikan kemiskinan. Makanya kita minta kepada Allah dengan pilihannya yang sempurna bahwa itu adalah keadaan yang terbaik untuk kita. Nah, istri ana alhamdulillah mendapatkan hadiah umroh dari mertua ana dan beliau meminta ana untuk menunaikan umroh bersama istri ana dengan biaya sendiri. Maksud mertua ana agar ana rajin menolong supaya saya rajin menolong karena saya dikenal orang yang boros. Namun di sisi lain saya ingin menabung untuk membuat rumah dulu. Adapun umroh, keilmuan anak kurang tentang umroh. Yang mana lebih utama Ustaz, menabung atau umroh dulu? Iya, kalau antum sudah mengetahui kebaikan hal tersebut dan ingat umroh itu, banyak di antara ulama yang mengatakan hukumnya wajib meskipun dia tidak merupakan rukun Islam seperti haji. Umroh sekali itu seumur hidup wajib. Dan itu pendapat yang dikuatkan dengan banyak dalil. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, apalagi istri sudah dimudahkan, dibantu oleh orang tua, menurut saya antum lebih baik untuk menunaikan umroh.
untuk menunaikan umroh. Adapun masalah membangun rumah itu penting, tetapi tidak harus dengan antum tetap bisa ngontrak ya, jadi kontraktor untuk mengontrak rumah yang itu antum bisa tempati dengan layak. Insya Allah setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan yang terbaik untuk antum. Nah, adapun pertanyaan yang terakhir, apakah umroh terhindar dari kefakiran? Tidak boleh antum meniatkan umroh untuk dapat harta. Ini kayak berdagang begitu ya. Artinya antum umroh itu karena Allah, bukan karena nanti supaya pulang umroh ternyata uangnya lebih banyak terkumpul, sebagaimana yang sering tersebar sekarang, orang bersedekah supaya dapatkan yang lebih banyak. Ini termasuk amal soleh untuk tujuan duniawi. Na'udzubillah min dzalik, tidak boleh diperbolehkan dalam Islam. Amal soleh itu tujuannya adalah untuk mendapatkan balasan di akhirat, bukan dengan balasan-balasan duniawi. Saya bekerja dalam urusan perdagangan dan saya mempunyai bos yang tidak menyalurkan hartanya di jalan Allah seperti menunaikan zakat, perdagangan. Apakah saya terkena dosa juga? Iya, barakallahu fikum, nasihati. Mungkin dia belum tahu. Berikan nasihat kepadanya bahwa itu merupakan kewajiban mengeluarkan zakat dari harta tersebut dengan cara yang baik. Maka ini merupakan sebab untuk menjadikan usaha tersebut berkah insyaallah. Apa makna firman Allah yang artinya ambillah apa wabtagi, carilah ya. Fima ataqallahu daral akhirah, yang menjadi balasan di akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ini tidak ada masalah. Allah menyuruh kita mencari balasan di akhirat, makanya didahulukan wabtagi, bukan ambillah artinya, carilah. Ibtigha itu artinya carilah. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, carilah balasan yang Allah janjikan bagimu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah lupakan bagianmu dari dunia. Allah tidak melarang kita menggunakan dunia, tapi yang halal dan tidak berlebihan, seperti yang kita bahas tadi. Jadi tidak ada pertentangan, karena Allah memerintahkan, membolehkan kita mengambil bagian dari dunia, tapi tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak menjadikan kita lalai dari akhirat. Bagaimana sikap seorang suami yang rajin pergi mendatangi ta'lim, akan tetapi dia tidak pernah mengajak istrinya untuk mengikuti pengajian ta'lim tersebut? Ini tentu tidak dibenarkan ya. Hendaknya dia mengajaknya supaya juga sama-sama mendengarkan nasihat dan sama-sama menjadi sebab kebaikan bagi rumah tangga tersebut. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya pergi umroh tapi dari hadiah menang undian? Boleh. Tidak ada yang melarang orang memberi hadiah untuk umroh. Apalagi orang yang ingin berbuat kebaikan, dia memberikan hadiah. Kemudian undian itu tidak dilarang pada zatnya. Jadi ada orang yang mengatakan setiap undian itu judi. Ini keliru. Yang namanya judi itu kalau ada kita menabung uang baru diundi, itu namanya judi. Tapi kalau undian itu dalam Islam diperbolehkan. Seperti misalnya ada beberapa orang yang punya hak, tidak bisa ditentukan mana yang mengambil haknya, maka diundi, itu boleh. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang keutamaan azan dan shaf yang pertama. Illam tajidu illa an yusahimu illa an yastahimu falyastahimu. Kalau memang mereka tidak bisa mendapatkan cara kecuali dengan mengundi, maka hendaknya diundi. Jadi mengundi yang seperti ini tidak ada mengeluarkan uang, itu tidak termasuk judi. Misalnya saat ini ada orang yang ingin memberikan hadiah, 5 hadiahnya, tapi yang pesertanya 100 orang. Siapa yang lebih berhak? Tidak ada. Makanya diundi untuk mendapatkan hadiah, maka ini diperbolehkan. Kalau undian dengan cara seperti ini itu diperbolehkan, dan banyak contoh-contoh yang menyebutkannya dalam agama. Ya. Makanya umroh karena hadiah atau undian dengan cara seperti tadi ini diperbolehkan, sama dengan misalnya orang bikin arisan untuk umroh, itu boleh. Karena tujuannya saling membantu, ini menabung, tidak ada kelebihan dari tabungan tersebut, lebih daripada tabungan tersebut, maka ini termasuk untuk tolong-menolong dan juga tidak lebih dari apa yang dikeluarkan, maka tidak ada unsur riba padanya, dan ini termasuk hal yang diperbolehkan. Nah, ada yang lain silakan. Ya, mungkin sudah waktunya sudah hampir jam 10 atau setengah 10 lewat.
kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.